Ya, kami ini memegang yang namanya bukti primer tadi. Bukti primernya adalah skripsi yang ditulis skripsi. Izin kalau boleh. Nah ini. Boleh. Jadi inilah skripsi asli. Jadi ini bukan dari sosmed. Ini saya pegang sendiri, saya scan sendiri dengan menggunakan kamera resolusi tinggi, sehingga inilah hasil skripsi. Kalau kita buka berikutnya, ini yang menarik. Karena lanjut, kalau misalnya kita bisa lihat gambar berikutnya, ini nanti akan menunjukkan ketidakkonsistenan dia. Di sini, bolehlah kalau ini dikatakan dulu, pada saat mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM, kalau akan membuat skripsi, dia membuatkan atau memesan cetakan sampul dan halaman depan ini pada percetakan di luar UGM. Dulu ada yang namanya percetakan perdana. Ini sekaligus mengkoreksi Bang Karni. Dulu dari dekan Fakultas Kehutanan tuh selalu mengatakan prima dan sanur ya. Salah. Perdana saya kasih tahu Bang Karni. Dulu namanya perdana. Gitu. Jadi ini perdana. Memang dia punya alat untuk mencetak semacam di tahun frame kita jangan kita bayangkan sekarang. Ini adalah tahun 1985 atau tahun 80-an. Lanjut. Nah, yang menarik pada skripsi ini adalah ketika pada halaman berikutnya, nah ini yang sangat menarik. Sepintas sama Bang Karni dengan tadi. Tapi ini kalau orang mengerti percetakan dan dia belajar kuliah yang namanya grafika publisitas, dan saya anak komunikasi belajar, ini sudah langsung bisa melihat ya bahwa lembaran ini dicetak dengan menggunakan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Ini teknologi tahun 90-an. Karena ini adalah hasil mesin cetak inkjet. Inkjet itu keluar setelah laserjet. Jadi ini di atas tahun 92. Pakar telematika Roy Suryo menganalisa keabsahan ijazah Presiden Jokowi yang beredar di internet. Roy menilai bahwa ijazah tersebut palsu. Roy juga menjelaskan bahwa skripsi milik Jokowi juga palsu. Hal itu dilihat dari cetakan kertas hingga bentuk font tulis pada skripsi tersebut. Ia pun yakin bahwa ijazah yang dimiliki Jokowi juga palsu. Ia mengatakan skripsi Jokowi bisa diteliti di laboratorium. Hanya hal yang janggal, terutama cetakan kertas hingga kesalahan penulisan, namun tetap diluluskan oleh UGM. Dan yang lebih menarik lagi di sini adalah kesalahan-kesalahan mulai muncul di sini. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ada bahkan dikoreksi oleh putrinya sendiri. Putrinya sekarang ada di Australia. Dia langsung bilang, itu bukan nama bapak saya. Nama bapak saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, pakai U. Bayangkan Pak Karni, kalau misalnya saya minta tanda tangan Pak Karni, kemudian di nama saya terus Karni Iljes, gitu. Mau tanda tangan nggak Pak Karni? Pasti marah-marah malah gitu. Ini seorang mahasiswa minta tanda tangan dosennya, ditanda, dan begitu lihat tanda tangan ini, senyumlah sang putri, gitu. Dan dia dengan setengah kata lain mengatakan itu bukan tanda tangan ayahnya. Dan begitu dibandingkan, kalau seorang grafolog itu akan langsung bisa lihat ini tanda tangan asli dengan Profesor Ahmad Sumitro yang ada, beda, tekanannya, tarikannya lain. Ini tanda tangan kayak orang baru belajar buat tanda tangan, ragu-ragu gitu loh, gitu tanda tangannya. Demikian juga Profesor Sunardi Prawido Hatmojo. Oke lah, saya bukan seorang grafolog, tapi saya hanya membandingkan kalau dua tanda tangan yang asli ini dibandingkan dengan yang asli ya, dibandingkan dengan ini, itu beda sekali. Menariknya, tidak ada tanggal yang ada. Pak Karni, kalau kita ngumpulin skripsi, dan itu sebagai syarat utama untuk hasilnya ijazah, kalau tidak ditanggali, ya itu berarti belum sah. Harus ada tanggal. Oke lah, boleh tanggalnya tuh tulisan tangan, itu malah asli kalau tanda tangan. Tapi kalau nggak ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada tahun, ini tahun berapa? Ia lalu menjelaskan bahwa ijazah asli seharusnya tidak memiliki garis. Ia memperlihatkan dalam foto ijazah tersebut, sebelah kiri ada garis, itulah yang menunjukkan itu copy color. Selanjutnya, ia menganalisis bagian pas foto pada ijazah dan meyakinkan bahwa foto tersebut juga direkayasa. Ia meragukan ada watermark logo UGM, clear sekali warna emasnya. Tinta emas kalau sudah beberapa tahun lalu sudah pudar, ini masih segar, ini cetakan baru. Lanjut berikutnya, lucu sekali. Di sini tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, kemudian ketika berikutnya ini ada lembaran yang dia mengucapkan terima kasih ya kepada beberapa nama, halaman persembahan. Lanjut, boleh dilanjutkan? Di sini masuklah halaman yang diketik. Nah, ini ketikan manual, ketikan kalau saya sering nyebutnya mesin ketik tenaga uap bahkan uap manusia. Jadi di sini tertulis Profesor, tadinya di depannya Profesor, di sini masih Doktor. Berubah. Iya, artinya ini duluan. Dan memang kertasnya lebih kuning kalau dibandingkan tadi. Ini nanti kalau diuji, ya pakai uji karbon, langsung kena ini kertas tahun berapa, depan tadi kertas tahun berapa. Udah langsung match itu. Tapi di sini pun kelihatan Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, ini nggak pernah disebut oleh teman-teman. Di depannya Profesor. Saya di depan bisa yang tanda tangan. Saya Profesor, di belakang saya turunkan lagi jadi dokter nih gimana? Dan yang paling menarik Pak Karni, bukti rekamannya ada. Berkali-kali Jokowi mengatakan pembimbing saya adalah Pak Kaspujo. Ada dua kali dia menyebut, tahun 2017 dan tahun belum lama. Disebut saya dibimbing Pak Kaspujo bolak-balik. Dulu Pak Kaspujo itu galak sekali gitu.
Nama satupun nama Pak Kasmujo nggak ada di sini. Padahal itu dosen pembimbingnya. Ia melanjutkan, foto ijazah jika dimasukkan scanner itu tampak foto dan cap tidak konsisten. Bagian atas ada background cap di atas dan bagian badan capnya di atas badannya. Bukti rekamannya ada. Berkali-kali Jokowi mengatakan pembimbing saya adalah Pak Kasmujo. Ada 2 kali dia menyebut, tahun 2017 dan tahun belum lama. Disebut saya dibimbing Pak Kasmujo bolak-balik. Dulu Pak Kasmujo itu galak sekali gitu. Nama satupun nama Pak Kasmujo nggak ada di sini. Padahal itu dosen pembimbingnya. Apa jadinya seorang Kasmujo, dengan hormat kepada Pak Kasmujo, ya? Kalau kemudian nama bapak tuh nggak ditulis di sini, lah ini skripsinya siapa? Gitu loh. Kalau kemudian ini nggak ada nama Pak Kasmujo, jadi Pak Nardi memang sudah ditulis profesor, tapi Pak Ahmad Suluh nggak ada. Lanjut, yang menarik, sebelum daftar isi, Pak Karni dan semua narasumber, skripsi itu harus diuji terlebih dahulu. Ada yang namanya harusnya lembar pengujian, dan itu ada tanda tangan dosen penguji harusnya. Di sini nggak ada. Di skripsi yang disebut tulisan Joko Widodo ini nggak ada lembar pengujian. Berarti skripsi itu nggak pernah diuji. Agak kaget pihak UGM karena di situ nggak ada lembar pengujian. Lucunya, kemudian ada salah satu temennya menunjukkan, punya saya ada mas. Oke, punya temennya tuh milik Pak Saminuddin Bahrori Tau namanya. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi kembali menjadi sorotan publik. Gugatan demi gugatan dilakukan oleh masyarakat. Polemik panjang ini telah berulang beberapa kali sejak pertama kali muncul 2019 lalu. Saat itu, isu mengenai keaslian ijazah Jokowi pertama kali beredar luas di media sosial dan mengundang perdebatan publik. Polisi pun melakukan penangkapan terhadap penyebar hoaks, yaitu Umar Khalid Harahap yang menyebar narasi bahwa Jokowi menggunakan ijazah SMA palsu saat mendaftarkan diri sebagai calon presiden. Dia menunjukkan ini. Ternyata juga tidak ada tanda tangannya. Alasannya, kami yang kumpulkan itu aslinya ada kok mas, gitu dia bilang gitu. Tapi yang dikumpulkan kan ini, yang di Semangat Kampus yang ini. Menariknya lagi Bang Karni dan pemirsa ALC di mana saja berada, ini yang disampaikan oleh Dr. Iswan waktu itu pernah, bahwa dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Tesis itu adalah untuk S2, bukan sarjana. Jadi kalau S1 harusnya skripsi, S2 itu tesis, S3 itu disertasi. Ya, secara terpisah Bang Karni, saya pernah konfirmasikan seorang guru besar yang kebetulan guru besar itu sekarang nantinya akan berhadapan dengan saya, ya, karena beliau adalah lawyer dari Pak Jokowi, ya, gitu. Kemarin saya tanyakan, Prof, jujur, kalau S2 itu tesis itu S1 atau S2? S2 mas, gitu. Ya udah. Jadi ini adalah lembar untuk pengujian S2. Kok bisa diberikan kepada kita untuk menunjukkan ini S1? Klarifikasi tadi yang keempat. Ya. Oke, KPU sudah mengklarifikasi. Yang paling lucu mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU nggak ada datanya semua data presiden ada, mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Joko Widodo ini nggak ada, hilang. Data aneh. apa? Data pendaftarannya di KPU. Nggak ada. Iya. Termasuk ijazah juga nggak ada. Ya nggak ada. Aneh kan? Siapa yang menyatakan nggak ada itu? Pak Taufik, Dr. Taufik. Yang sekarang sedang menggugat Joko Widodo di Solo kan? Dan lucunya kalau itu diperiksa, yang dulu sempat kita capture. Oh jadi data-data pendaftaran Pak Jokowi baik di KPUD Solo, Ya. KPUD Jakarta maupun di KPU pusat tidak ada. Tidak ada. Hilang. Padahal kami Di sempat websitenya ada. Tiga KPU itu nggak ada. Ini kan aneh gitu. Kalau ada ya jangankan ijazahnya, data di KPU aja bisa hilang, digondol tikus kali ya. Nah, kalau yang ngomong itu nanti orang KPU, baru kita bisa verifikasi omongan itu. Tapi kalau Rosyur yang ngomong itu ngapain kita bahas di sini? Ketua Salah satu penggugat ijazah Jokowi, Roy Suryo, mengklaim kurikulum vitae Presiden ke-7 Republik Indonesia tiba-tiba hilang di situs resmi Komisi Pemilihan Umum. Ia mengungkapkan CV Jokowi yang hilang tersebut terkait pencalonannya dalam Pilpres 2019 lalu. Riwayat dari rival Jokowi saat Pilpres 2019, yaitu Prabowo Subianto, terlampir di situs KPU. Sementara itu, pengacara relawan Jokowi yang melaporkan Roy Suryo dan tokoh lainnya ke Polda Metro Jaya terlihat terbata-bata saat mendapat pertanyaan dari Aiman Wicaksono. Padahal laporan kepada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa sudah diterima oleh Polda Metro Jaya. Kliennya siapa? Klien saya Andi Kurniawan. Siapa itu? Dia ketua Pemuda Patriot Nusantara. Pemuda Patriot. Ya, Oke. Oh jadi apa yang disampaikan yang bersangkutan ke Anda? Tolong laporkan ini karena begini gitu misalnya. tentu klien saya berdiskusi dengan Siapa? saya. Andi Kurniawan. Ya, betul. Itu siapanya Pak Jokowi? Nggak ada hubungan.
fansnya Pak Jokowi? Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan juga. Oke. Jadi begini. Jadi Tapi diterima loh. Itulah rezim ini, ya, Mas. jadi gini, Mas Aiman. Jadi Andi Kurniawan ini ketua Pemuda Patriot yang konsen di bidang pendidikan. Ya. Ya. Nah, dia melihat ada dugaan tindak pidana penghasutan yang telah terjadi. Nah, dia melihat negara tidak hadir. Seolah-olah ya, karena lama ini bergulir dan sebagainya, ya. Nah, ia datang melapor kepada pihak berwajib. Dan laporan itu sudah diterima. Bahkan kemarin kami sudah mendampingi terlapor untuk dimintai keterangan bersama saksi. Ya. Ketiganya dilaporkan terkait pasal 160 atau pasal 28 ayat 3, Jo pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Saat ditanya terkait dengan undang-undang tersebut, pengacara relawan Jokowi tersebut tak bisa menjelaskan dengan lancar. Roy akhirnya merasa lucu karena pasal yang dilaporkan terhadap dirinya terkait dengan penghasutan untuk mendorong atau mengajak orang lain melakukan tindak pidana tidak seperti fakta yang terjadi. Yang saya tanyakan penghasutan supaya publik mahfum, supaya masyarakat mahfum dan saya juga mahfum tahu Ya, mana baik. penghasutannya. Makasih, Aiman. Ya. Jadi ini pasal penghasutan ini 160, Mas Aiman. Ya. Jadi pasal penghasutan ini sudah diterjemahkan secara resmi oleh MK. Ya, lewat putusan nomor 7 garing PU ya, garing 7 Romawi garing 2009. Di mana terjemahan resminya ya, bahwa pasal ini menyangkut delik material. Jadi apa yang telah dilakukan telah sampai ya, telah di misalnya penghasutannya ya, penghasutan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini menyebabkan orang ya terhasut ya untuk melakukan tindak pidana. Terhasut kalau berita yang disampaikan atau informasi yang disampaikan palsu, bohong, gitu kan? Ya. Tapi kalau benar kan bukan penghasutan. Penghasutan dalam artian bahwa yang disampaikan kan palsu, berita palsu. Nah, inilah hukum, seninya hukum. Oke. Jadi ada kadang orang ya, saya contoh ya, Mas Aiman ya. Ada orang dihina ya misalnya, lalu dia membunuh orang. Ya. Misalnya kamu kupingnya jelek, memang kupingnya jelek orang itu, kan fakta itu. Ya. Tapi itu kan penghinaan. Tapi dia tidak lantas membunuh orang. Nah, begitu juga dengan teman-teman ini. Ya. Itu gimana? Saya nggak ngerti. Nah, begitu juga dengan teman-teman ini. Apa maksud saya dalam hal ini? Jadi ketika mereka menggunakan ya keahliannya menemukan ada kelemahan-kelemahan tadi, ada perbedaan-perbedaan tadi, ada keraguan-raguan ya, mengatakan bahwa ijazah ini palsu dan sebagainya misalnya ya itu hendaknya dibawa ya. Oh, tidak boleh disampaikan ke publik. Bisa, tapi jangan menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana. Maksudnya gimana? Boleh disampaikan ke publik tapi tidak menghasut. Bedanya di mana tuh? Ya beda. Jadi kalau misalnya hanya menyampaikan bahwa ijazahnya misalnya palsu misal ya. Dalam konteks misalnya A palsu. Tapi kalau mengajak orang lain ya untuk melakukan tindakan melawan hukum dari kata itu ya. Apa tindakan melawan hukumnya? Ya misalnya melakukan penyerudukan ya terhadap institusi pendidikan. Nah misalnya begini Mas Aiman. Penggerudukan terhadap UGM gitu maksudnya? Ya misalnya. Kita akan kembali saat lagi, kita akan dalami nanti selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.